Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Maulana. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, semester 3, kelas G, dengan nomor induk mahasiswa saya 19111211087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya oleh Profesor Dr. Saji Jonos M. Hum selaku dosen Universitas Bhayangkara Surabaya, yaitu dosen Hukum Administrasi semester 3. Tugas yang akan saya presentasikan adalah tugas sesuai tema yang telah diberikan, yaitu konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dalam penerapan ketentuan protokol kesehatan pencegah COVID-19. Yang akan saya bahas di sini adalah sesuai tema yang tadi, namun akan saya jabarkan menjadi 3 materi. 3 materi tersebut adalah 1. Penyalahgunaan wewenang pejabat beserta apa konsekuensinya. Yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan. Apa itu penerapan protokol kesehatan dan apa konsekuensi yang akan didapatkan jika kita melanggar protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah kasus penyalahgunaan wewenang pejabat terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 dan Pasal 18, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pada Pasal 17 dijelaskan, nomor 1, badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. 2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Larangan melampaui wewenang, B. Larangan mencampur adukan wewenang, dan atau C. Larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah konsekuensi hukum bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sampai 20 tahun, atau bisa juga diganti dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Adapun juga Inpres nomor 2 tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014, semakin gencar upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Tetapi kenyataannya, korupsi bukan berkurang. Korupsi justru makin menggeliat untuk meningkat. Bahkan, realitas korupsi telah dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari lintas kekuasaan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang biasanya sering terjadi dalam tatanan birokrasi adalah pemberhentian pejabat struktural yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, di mana dalam hal pemberhentian pejabat struktural menurut peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000, Pasal 10 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena 1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya, 2. Mencapai batas usia pensiunan, 3. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, 4. Diangkat dalam pejabat struktural lain atau jabatan fungsional, 5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan. Yang keenam, terus tugas belajar lebih dari 6 bulan. Yang ketujuh, adanya perampingan organisasi pemerintah. Yang kedelapan,
tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Atau yang kesembilan, hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang atau orang lain. Angka kasus COVID-19 hingga saat ini terus mengalami peningkatan di Indonesia yang cukup signifikan. Masyarakat pun terus dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.01-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau bisa disingkat COVID-19. Dalam protokol kesehatan tersebut dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum, yaitu 1. Pasar dan sejenisnya. 2. Pusat perbelanjaan, mal, pertokoan, dan sejenisnya. 3. Hotel, penginapan, homestay, asrama, dan sejenisnya. Selanjutnya, rumah makan, restoran, dan sejenisnya. Yang selanjutnya, sarana dan kegiatan olahraga. Yang selanjutnya, moda transportasi atau tempat transportasi. Yang nomor 7, stasiun atau terminal atau pelabuhan atau bandar udara. Yang nomor 8, lokasi daya tarik wisata. Yang ke-9, jasa perawatan kecantikan atau rambut dan sejenisnya. Yang ke-10, jasa ekonomi kreatif, arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan masih banyak lagi yang lain. Yang selanjutnya, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, bisa di dalam masjid, bisa di dalam gereja, kelenteng, atau tempat ibadah yang lainnya. Dan yang terakhir adalah jasa penyelenggaraan event atau pertemuan, bisa tempat untuk resepsi pernikahan, atau yang lainnya. Pada setiap lokasi yang tadi saya jelaskan, terdapat aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi pihak-pihak pengelola, penyelenggara, penjual, atau pekerja, serta pengunjung. Jadi, pengelola wajib menerapkan protokol kesehatan, termasuk juga penjual yang ada di dalam tempat tersebut, termasuk juga pengunjung yang akan mengunjungi tempat-tempat tersebut wajib untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Indonesia. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah konsekuensi hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Tidak adil jika protokol kesehatan ditegakkan di Indonesia, namun masih banyak yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, perlunya diberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan agar protokol kesehatan semakin terus ditegakkan oleh masyarakat di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Presiden Joko Widodo telah menekan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di dalam aturan tersebut mengatur sanksi yang lebih tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Kendati demikian, sanksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dijatuhkan tergantung pada masing-masing daerah, yang bermaksud yaitu masing-masing daerah diberikan kewajiban untuk memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di daerah-daerah tersebut masing-masing. Contohnya yaitu pada DKI Jakarta memberikan sanksi demikian, pada daerah Jawa Timur memberikan sanksi demikian. Boleh berbeda, namun tetap harus menegakkan sanksi-sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sebagai contoh, saya mengambil peraturan yang ditegakkan di DKI Jakarta bagi pelanggar protokol kesehatan. Melansir informasi resmi Pemprov DKI Jakarta
peraturan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan akan ditambah dengan mekanisme sanksi progresif terhadap pelanggar berulang berdasarkan Pergub atau Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Penegakan disiplin ini dilakukan bersama oleh TNI, Polri, serta Satpol PP dan organisasi perangkat daerah terkait. Akan saya jelaskan beberapa sanksi pelanggar protokol kesehatan. Yang pertama yaitu tidak memakai masker 1 kali, maka akan diberikan sanksi kerja sosial selama 1 jam dan denda 250.000. Selanjutnya, jika ketahuan tidak memakai masker 2 kali, maka akan diberikan sanksi kerja sosial selama 2 jam atau denda 500.000. Jika ketahuan tidak menggunakan masker lagi sebanyak 3 kali, maka akan diberikan sanksi kerja sosial selama 3 jam atau denda 750.000. Dan yang terakhir, jika tidak memakai masker pada 4 kali lagi, maka akan diberikan sanksi berupa kerja sosial selama 4 jam atau denda berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Itu tadi adalah peraturan yang ditegakkan bagi pelanggar individual. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kasus pejabat pemerintahan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Tatkala tugasnya yang begitu penting bagi organisasi, juga bagi pemerintahan, pejabat pemerintahan juga memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Bagi masyarakat sendiri, pejabat pemerintahan dipandang sebagai orang-orang yang begitu penting. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan wajib menjaga tutur kata serta etika, karena pula sebagai contoh bagi masyarakat. Namun, sangat disayangkan, di sisi lain, pentingnya pejabat pemerintahan, masih banyak sekali pejabat pemerintahan yang tertangkap sangat menyelewengkan tugasnya sebagai pejabat pemerintah, yang dengan sengaja terang-terangan melanggar peraturan protokol kesehatan COVID-19, yang dimana seharusnya pejabat pemerintahan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat kalangan bawah agar terus mentaati protokol kesehatan. Namun, pejabat pemerintahan justru malah menyelewengkan hal tersebut. Mereka malah seakan enggan dengan protokol kesehatan yang ada, berlaku semaunya sendiri, dan lebih mementingkan egonya sendiri. Saya memberikan beberapa contoh, beberapa pejabat pemerintahan yang melanggar protokol kesehatan. Yang pertama, sebelumnya viral video bupati beserta pejabat bawahannya sedang joget massal tanpa menggunakan masker di Bukit Nyomot, Desa Cinta Mekar, Kecamatan Selang Panjang, Subang. Padahal dia dan para pejabat Subang selama ini telah banyak sekali menghimbau publik untuk menaati protokol kesehatan COVID-19. Sangat disayangkan sekali jika beliau serta pejabat bawahannya malah tidak mentaati protokol kesehatan. Ruhitmat selaku bupati berdalih bahwa dia dan para bawahannya khilaf. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan aksi spontan setelah selesai makan bersama. Berita tersebut saya kutip dari berita Ermol Jabar. Yang selanjutnya yaitu Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmadi Edi Susilo, menggelar hajatan dengan konser dangdut yang dihadiri ribuan orang di lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal pada Rabu tanggal 23 bulan 9 malam. Pelaksanaan hiburan tersebut diduga tidak memperoleh izin dari kepolisian karena diperkirakan akan membuat kerumunan massa yang akan menyebabkan penularan COVID-19 semakin marak terjadi pada acara tersebut. Namun, diduga Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmadi Edi Susilo tidak memperdulikan himbauan dari kepolisian tersebut dan tetap menggelar acara dangdut tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono menegaskan bahwa Wasmadi dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.
pasal 216 ayat 1 KUH pidana dan juga pasal 65 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman tertinggi 1 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu oknum perwira polisi yang menggelar resepsi pernikahan tanpa menerapkan protokol kesehatan sama sekali. Sebelumnya, acara ini digelar di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Oknum perwira polisi itu adalah AKP yang berinisial BVP yang menjabat sebagai Kasat Intel di Polres Serdang Bedagai. Beliau langsung diberi sanksi tegas oleh Propam Polda Sumut berupa pencopotan dari jabatannya. Yang selanjutnya yaitu staf khusus Menteri Dalam Negeri atau Mendagri bidang politik dan media Castorius Sinaga mengatakan ada 260 bakal pasangan calon atau paslon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada serentak tahun 2020 ini. Jumlah itu didasarkan pada pengawasan terhadap 650 bakal paslon yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada. Sangat disayangkan sekali bahwa calon-calon kepala daerah yang akan menjadi kepala daerah ini justru abai dan lalai akan penegakan protokol kesehatan. Bagaimana akan memimpin sebuah daerah jika beliau sendiri tidak mentaati protokol kesehatan? Bagaimana masyarakat pada daerah tersebut dapat menerapkan protokol kesehatan jika kepala daerahnya sendiri tidak menerapkan protokol kesehatan? Dari kejadian pendaftaran kemarin, sekitar 650 paslon yang mendaftarkan diri, tercatat 260 paslon yang melanggar protokol kesehatan. Begitu banyaknya para pejabat yang menyalahgunakan wewenang mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini membuat anggota Komisi DPR dari fraksi PKS, Nedi Prasetyani, mengingatkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada siapapun juga yang melanggar protokol kesehatan, tidak hanya rakyat kecil, termasuk juga pejabat. Hal ini sangat penting karena pemerintah pusat maupun kepala daerah selain memberi teladan yang baik, juga harus melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya. Jika tidak dilakukan, maka bisa terjadi pembangkangan sosial pada masyarakat kalangan bawah. Maraknya hal ini sangat saya sayangkan. Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi ketika melakukan kesalahan pelanggar protokol kesehatan. Masyarakat dilarang berpergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan. Kerja masyarakat dilarang berkerumun, tapi para pejabat sudah mulai rapat dan lobby-lobbyan, bahkan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, namun para pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar tanpa menggunakan masker. Sungguh sangat tidak adil dan sangat ironi jika kita lihat perbedaan sekali pejabat dan masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, hukum harus benar-benar ditegakkan bagi masyarakat kalangan bawah, juga terutama bagi para pejabat yang melanggar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir di Indonesia dan semakin menjangkit banyak masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker saat keluar, menggunakan face shield, hand sanitizer, melakukan physical distancing, dan menjaga sistem imun tubuh agar senantiasa kuat dan baik, agar kebal pada semua virus-virus yang akan menjangkit masyarakat. Termasuk pula selalu menghindari hoaks dengan menyaring info yang beredar, dengan mencari sumber-sumber keaslian info tersebut, dan juga wajib bagi para pejabat pemerintahan yang termasuk dalam simbol penting dalam masyarakat senantiasa harus menjadi contoh yang baik dan selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak dinilai menyelewengkan dan dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini harus terus dilakukan agar COVID-19 tidak semakin meluas dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.